Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Benarkah ini dengan Kak Muhammad Irfan? Betul Kanisa, saya dengan Kak Irfan. Baik. Kemarin kalau tidak salah mengirim pesan kepada saya 2 hari yang lalu ya Kak? Nah, betul. 2 hari lalu saya sempat WA Kanisa, namun ketika itu mungkin belum terjawab ya sama Kanisa. Iya, soalnya waktu itu kan sibuk ya Kak, terus baru pegang HP tuh malam. Nah, mau saya jawab tapi tuh kayak kurang sopan aja, makanya saya jawabnya kemarin, seperti itu. Oke. Eh, Kak Irfan, gimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Kanisa sendiri gimana kabar? Alhamdulillah sehat juga Kak. Oke. Baik. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya, kan kemarin cerita ya Kak, Kak Irfan tuh ada permasalahan. Apa ya Kak? Boleh dijelaskan dengan detail dan jangan terlalu sepaneng ya Kak ya, santai aja berjalan. Pada bagian building rapport di video kali ini, saya menciptakan suasana yang dapat membuat klien merasa nyaman untuk berbagi pemikiran dan perasaan. Salah satunya bertanya bagaimana kabar hari ini. Selain itu, saya juga menyampaikan agar klien tidak mengutarakan atau bercerita secara tertekan dan sepaneng. Selain itu, dalam video ini terdapat mengeksplorasi isu-isu klien dan mulai menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh klien. Dan mengalir saja Kak. Oke, thank you Kanisa atas kesempatannya. Ya kemarin kan aku sempat bertanya ya via WA gitu. Jadi intinya posisi aku kan sekarang sedang dalam sebuah pekerjaan, tepatnya dalam sebuah lembaga pendidikan Islam ya. Saya megang amanah di situ sebagai kepala SMP. Namun di sisi lain, di luar daripada tugas itu, saya juga punya kegiatan sebagai seorang trainer ataupun sebagai seorang pelatih, khususnya yang sering melatih public speaking ataupun pidato seperti itu. Terkadang ya, Kanisa, aku itu kayak seperti cemas gitu ketika misalkan ada tugas yang harus selesai dalam lingkup pesantren gitu ya, atau sekolah saya. Namun di sisi lain ada juga tugas yang harus diselesaikan as a trainer gitu, sebagai seorang pelatih ketika itu, atau seorang coaching lah, seorang coaches seperti itu. Terkadang seperti kayak ada khawatir, cemas, itu gimana nih gitu, yang ini belum selesai, yang itu belum selesai, sehingga menjadikan diri aku itu udahlah, daripada pusing cemas begitu, aku santai dulu aja lah, take a rest dulu gitu, istirahat dulu gitu. Itu sih kurang lebih seperti itu gambaran secara umumnya masalah. Kalau untuk tidurnya itu Kak Irfan juga dari cerita insomnia juga ya Kak ya? Gimana? Dari kan juga insomnia tidur tuh di atas pukul 12 malam dan terkadang juga subuh ya Kak ya, nggak tidur sampai pagi seperti itu. Iya sih, terkadang kalau sedang banyak pikiran itu malah ya jam 12, jam 1 begitu. Namun malah kalau lagi enjoy itu tidurnya lebih cepat gitu, jam 10, setengah 10 begitu. Tapi kalau dalam posisi yang tadi aku sampaikan, terkadang keinginan untuk melampiaskan kecemasan aku tuh malah dengan nonton film dan sebagainya. Akhirnya tidurnya juga jadi telat gitu, seperti itu sih betul. Baik. Padahal orang dewasa itu tidur minimal tuh 7 jam loh Kak. Nah, kalau misalkan tidur dari misalkan nih tidur jam 1, bangun subuh jam 4 misalkan kan. Cuma 3 jam. Nah, itu tuh tidak baik untuk kesehatan Kak sebenarnya. Walking, yang pertama ada empati yang akurat. Konselor mampu melihat dunianya klien melalui sudut pandang klien itu sendiri dan mampu mengomunikasikan hal itu kembali. Yang kedua ada humor.
Humor dapat menjadikan manfaat terapeutik jika digunakan pada waktu yang tepat serta tidak melecehkan seseorang. Yang ketiga ada pengungkapan diri. Konselor berbagi informasi mengenai kehidupannya di luar hubungan konseling dapat membantu dalam membangun kepercayaan dengan klien. Nah, konseling tersebut memiliki kesamaan terhadap konselor. Sama-sama klien dengan konselor memiliki gangguan kecemasan dan gangguan tidur akibat kerjaan yang terlalu banyak. Sehingga hal ini dapat membangun kepercayaan dengan klien. Yang keempat, latihan. Melakukan latihan terkait perilaku yang ingin dilatih atau dicapai. Pada konseling ini, konselor memberikan PR kepada klien melalui email. Selanjutnya ada kontak. Membuat semacam perjanjian atau kontak dalam konseling seperti tujuan konseling, waktu konseling, tanggung jawab klien, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada mengarahkan. Keterampilan mengarahkan dan persuasif berupa tanggapan, mengatakan kembali, konfrontasi, dan interpretasi. Nah, pada konseling ini, konselor memberikan tanggapan atas pernyataan klien terhadap konselor. Hal ini agar sang klien merasakan kepedulian konselor terhadap klien saat konseling. Yang selanjutnya ada mengatakan kembali. Mengatakan kembali pernyataan atau cerita klien terhadap konselor. Dan yang terakhir ada konfrontasi dan interpretasi. Jadi saran saya mending tidurnya sesuai porsinya gitu. Oke. Berarti harus lebih didahulukan ya tidurnya supaya otaknya lebih fresh dan lebih seger ketika bangun, mungkin gitu ya Kak ya? Iya, soalnya kalau misalkan tidurnya kurang, terus fokusnya juga kurang kan, makanya Kak Irfan tuh sering kayak, udahlah males, ngapain sih dikerjain, mending saya itu rebahan, tidur, terusan nanti-nanti aja lah, padahal deadline-nya udah ada di depan mata gitu kan Kak. Nah nanti kalau udah misalkan H-1, bingung nih, aku harus gimana ya, kayak gitu, iya kan Kak? Betul. Sangat Soalnya, betul. ya, saya juga merasakan seperti itu soalnya. Kalau misalkan lagi stres, malah begadang gitu, nonton video atau YouTube atau scroll-scroll WA yang nggak bermanfaat gitu loh Kak. Oke. Ya, selanjutnya apakah ada permasalahan lagi Kak selain itu? Ya paling kecemasan itu kayak artinya apakah dengan tadi kan memang salah satu masukannya dari Kanisa kan tidurnya lebih teratur lagi. Bagaimana untuk bisa next-nya itu setelah pikiran itu jernih supaya kita itu mampu gitu tidak menjadikan diri kita tuh cemas lagi dengan hal-hal seperti itu. Artinya kan mungkin ada tips-tips lain mungkin dari Kak Nisa supaya nanti ketika aku mendapatkan lagi posisi aku seperti ini, mungkin nanti akan aku coba beberapa tips dan langkah-langkahnya. Mungkin ada masukan lain. Di satu kan tadi sudah aku notice ya kaitan tentang tidur lebih teratur seperti itu. Mungkin ada masukan lain dari Kanisa? Oh, untuk masukan lain kalau itu kecemasan tuh bisa dengan olahraga Kak, karena olahraga itu mengeluarkan hormon endorfin. Nah, selain itu kalau misalkan olahraga kan mengeluarkan keringat juga gitu kan, jadi lebih bahagia seperti itu, menambah kegembiraan gitu Kak. Kak Irfan kalau misalkan di pondok bisa kan olahraga ya Kak, sambil olahraga sama anak-anak di pondok seperti itu. Iya sih, biasanya aku ya terkadang kalau sama anak-anak ikut olahraga sama mereka, tapi kalau terkadang lagi malas gitu keluar ya mungkin aku cuma workout aja gitu. Cuma workout di dalam ini gitu, di dalam rumah, di dalam kamar kayak. Tapi kira-kira kalau hanya sekedar workout, kalau misalkan ada nggak usulan dari Kanisa olahraga apa yang cocok gitu untuk itu, entah itu renang kah, atau mungkin berkuda, atau mungkin whatever gitu, atau mungkin
Olahraga apa aja? Oh, kalau saran saya, kan ini berbanyak ya Kak sama anak-anak gitu kan. Mending itu loh permainan. Jadi misalkan 10 anak atau 5 anak lah, misalkan 5 anak. Nah, yang satu itu sebagai orang yang mengejar bola. Nah, jadi tuh peralatannya tuh cukup bola dan lapangan. Lapangannya itu sekitar 6 meter lah minimal, lebar 6 meter, panjangnya 8 meter. Jadi biar nggak capek gitu yang ngejar bola. Jadi nanti bolanya itu dilempar ke teman yang lain, terus nanti ngejar ke teman yang lain gitu. Jadi selain apa ya, di permainan itu kan ketawa ya otomatis, ih kok nggak dapet-dapet sih bolanya, kayak gitu. Nah, itu juga bisa fisiknya tuh apa ya, kalorinya tuh lebih sedikit gitu loh Kak. Tuh. Bisa membakar kalori dari lari-lari kecil. Kalau dari segi Gitu cuma. pola makan ada nggak kira-kira Kak? Atau misalkan berpengaruh nggak kalau misalkan aku lagi posisi seperti itu, kalau makannya malah nggak teratur gitu, pengaruh nggak sih ke kecemasan aku? Atau mungkin kalau dari sisi pola makan nggak ada kendala? Oh, kalau sisi pola makan yang penting teratur ya Kak, sehari 3 kali. Nah, itu juga porsinya makan nggak boleh yang satu piring penuh gitu tuh nggak boleh. Soalnya kan kalau misalkan makan banyak juga males kan, yang ada ngantuk, terusan apa namanya, intinya tuh badannya tuh begah, apa ya bahasa Indonesianya, pokoknya begah lah, kayak nggak enak buat ngapa-ngapain gitu, nggak leluasa seperti itu. Jadi tetap makannya juga harus diatur ya, kan saya. Iya, diatur dan porsinya itu sesuai. Oke, 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 oke. Berarti kan tadi Iya. aku catat dalam catatan pertama, mengatur pola tidur yang baik ya, supaya pikirannya Iya. nggak ketika bangun itu nggak tambah tertekan. Selama ini kan mungkin yang aku lakukan salah ya, karena tertekan, nyari pelampiasan, malah nonton dan sebagainya. Mungkin itu salah yang tadi udah disampaikan Kak Nisa. So yang kedua tadi aku notice juga kaitan tentang olahraga ya, supaya mungkin Iya. kasarnya tuh kecemasannya tuh terekspresikan gitu ya dengan olahraga, dan juga bawaan ke tubuhnya lebih biar lebih fresh mungkin gitu ya kan saya, lebih fresh, lebih Iya. ringan dan sebagainya. Dan makan sih ya tadi diatur, karena memang aku tuh punya seperti kebiasaan ya kan Nisa, kalau misalkan sedang ada masalah pusing itu nggak bisa marah ke orang, jadi nggak bisa marah ke orang, terus nggak bisa menyikapi orang, ya cuma bisa keluar pakai motor begitu, cari tempat makan, makan sepuasnya. Jadi pelampiasannya itu dimakan. Mungkin setelah makan itu malah jadi males ya, karena mungkin perutnya apa ya, ya itu yang tadi disebutkan, karena Iya, kekenyangan akhirnya salah males itu. ngapa-ngapain gitu ya. Iya, salah itu, Kak. Kalau bisa, kalau misalkan pas apa namanya marah, mending diluapin aja gitu. Misalkan kalau saya tuh menghantam tembok gitu. Tapi nggak keras dan nggak ada orang yang tahu gitu. Cuma buat meluapkan amarahnya. Oh ya, sekali lagi. Ada satu kali, ada satu lagi, Kak. Satu lagi tuh healing. Kakak tahu healing kan? Healing. Nah, salah satu caranya healing itu rekreasi, Kak. Kalau misalkan Kak Irfan di pondok tuh ada waktu luang gitu kan, bisa pergi kemana gitu buat merefreshkan otak gitu. Iya. Oke, I think enough, kayaknya cukup. Insya Allah nanti coba aku lakukan ya 4 langkah itu. Mudah-mudahan nanti ada perubahan dalam diri aku next time. Kalau misalkan ada hal-hal lagi yang harus aku konsultasikan, mungkin aku akan menghubungi Kak Nisa lebih lanjut lagi. Iya, Kak. Saya juga terima kasih ya, Kak, sudah dihubungi. Nah, sebelumnya ada pertanyaan lagi tidak, Kak? Mungkin cukup sih, kayaknya tadi coba, artinya apa yang tadi disampaikan Kak Nisa kurang lebih sudah aku catat poin-poin umumnya. Mungkin aku lebih kepada nyoba langsung aja sih nanti untuk mempraktekkan 4 tips ya atau langkah-langkah dari Kanisa tadi. Nanti kalau misalkan dalam pelaksanaannya
ada hal yang kurang tepat dan lain sebagainya atau hal yang ganjal, mungkin aku akan hubungi lagi Kanisa supaya nanti dan pelaksanaannya juga bisa berjalan lancar gitu kan. Baik, Kak. Nah, ini kan sesinya sudah berakhir. Nah, selain itu, saya akan memberikan PR nih kepada Kak Irfan. Boleh Oke. tidak, Kak? Boleh Untuk Kanisa. apa? Biar lebih enjoy dan biar bisa buat evaluasi diri gitu. Nah, saya akan mengirimkan PR-nya melalui email ya, Kak. Soalnya dalam berupa dokumen. Nah, nanti Kak Irfan bisa mengerjakan di filenya itu langsung dan dikumpulkan pada saat sesi konseling selanjutnya, seperti itu. Keberatan tidak, Kak? Insya Allah tidak kan. Iya. Ya udah, terima kasih Kak Irfan. Semoga bisa bermanfaat ya Kak ilmu saya ini. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kanisa. Thank you. Dah.